Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baladil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang hingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayah, taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yaitu kesadaran diri, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, thalabul ilmi, dan kita saling menasihati, saling mengingatkan tentang pentingnya kehidupan setelah daripada kehidupan dunia, yaitu kehidupan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah hilang rasa syukur kita ini, karena sesungguhnya kita bisa kumpul, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa duduk, bahkan berkedip saja, ini pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala lima yurid. Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Bapak rahimahullah, mari kita lanjutkan kajian tadabbur tafsir Jalalain. Kita mulai surat Az-Zalzalah atau surat Idza Zulzil. Bismillahirrahmanirrahim. Makiyatun aw madaniyatun, tis'a ayat. Surat ini ada ulama mengatakan makiyah, ada yang mengatakan juga madaniyah. Makiyah turun di Mekah sebelum hijrah, madaniyah turun setelah hijrah. Ayatnya ada 8, tulisannya di situ salah. Itu tulisannya 9. Aturan samaniyah ayat ada 8 ada. Dicoret boleh, diganti angka 8 juga boleh. Memang kitab seperti ini memang banyak yang lapas-lapas yang salah cetak bahasanya. Karena memang kitab ini termasuk kitab yang murah, jadi referensinya, revisinya, pembaharuan lapas itu harus
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat Al-Zalzalah. Ini kalau ayat 8 ya, asbabun nuzul ayat ke-8 yaitu ayat terakhir sendiri, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada hadis mengatakan dulu orang Islam kaum muslimin zaman Nabi ini ada keyakinan atau ada anggapan bahwa amal sedikit ini tidak dianggap dan dosa sedikit ataupun dosa kecil pun tidak dianggap. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa amal sedikit itu dianggap, dosa sedikit juga dianggap. Sebelum daripada kita membaca ayat dan tafsir lain ayat terakhir, maka kita awali idza zulzilatil ardu zilzalaha. Suratul Zalzalah ini runtutan turunnya itu surat ke-94 dari runtutan turunnya. Secara tidak langsung ini membuat suatu anggapan bahwa Suratul Al-Zalzalah ini adalah surat Madaniyah karena urutannya 94 urutan turunnya. Sedangkan urutan tertibnya di Quran ditulis 99 surat ke-99. Secara tidak langsung berarti masih berapa sisa kita surat sampai Anas? 15. Nah, ada ulama yang mengatakan ini makiyah. Kenapa? Karena ini membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat. Tapi sudah itu perkara yang ulama perselisihkan. Bisa jadi juga ini makiyah plus juga madani. Gimana kok bisa seperti itu? Ya bisa jadi ayat-ayat tertentu madaniyah, ayat-ayat tertentu yang lainnya makiyah. Jadi peristiwanya tetap sama, tapi sudut pandangnya itu yang membuat berbeda. Gajahnya tetap sama, tapi orang yang di belakang lihat gajah ya, cuman kayak besar-besar itu ada daging sedikit yang menjulai, yaitu ekornya. Orang yang lihat gajah dari samping ya tahunya lebar, telinganya juga lebar. Yang lihat gajah dari depan panjang sekali, ada daging panjang sekali, ada matanya, tapi dia tetap gak benar. Semuanya benar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, artinya apabila zulzilah digoncangkan, al-ardu bumi, zilzalaha dengan goncangan yang dahsyat. Makanya al-zalzalah artinya goncangan, bisa juga artinya gempa, bisa juga. Zalzalah ini ulama mengatakan ini dari dua huruf saja. Zal, ada yang mengatakan dari huruf 3. Zalala diringkas menjadi zalla, diringkas lagi menjadi zalun. Artinya awal adalah terpeleset. Maka di kitab-kitab orang Islam yang berbuat dosa itu ibarat zilun, bukan zilun tapi zilun atau zalun. Apa? Terpeleset. Enggak niat tapi terpeleset. Mau ke masjid, nah ternyata di situ ada orang joget-joget. Nah, itu terpeleset. Niatnya awalnya keluar rumah mau ke masjid. Cuma kok pas lewat itu tidak hanya soundnya yang duduk, tapi hati juga Mantap. walaupun nggak joget tapi sambil ininya goyang-goyang, itu terpeleset. Padahal niatnya awal memang mau ke mas. Beda kalau memang orang yang dosa. Siapa orang dosa keluar rumah memang niatnya untuk maksudnya
Nah, sedangkan ada kaidah dalam penulisan bahasa Arab, semakin tulisannya panjang semakin banyak artinya. Kok ditambah lagi tak marbutoh, tandanya istimewa. Berarti goncangan yang istimewa, maksudnya biasa sekali. Lailun itu malam, lailatun malam istimewa. Tadkirun renungan. Tapi kalau tadkiratun renungan yang istimewa, apa ini? Nah, dari kata terpleset jadilah zalzala atau zalzala, itu artinya gempa atau goncangan. Karena saking apa? Saking seringnya, saking kuatnya. Jadi terpleset yang berkali-kali bahasanya, yaitu gempa. Nah, bumi itu terpleset, tapi kalau terplesetnya kaki jatuh. Kalau bumi terpleset, ya itu jadinya goyang. Loh, kok bisa bumi terpleset? Emang jalan di mana? Semua planet, semua apa? Bintang-bintang matahari ini dia berjalan di apa? Garis edarnya, di sirkuitnya. Nah, sekarang masih biasa saja, karena masih berjalan sesuai dengan garis edarnya atas izin Allah. Tapi nanti terpleset. Tapi di sini menggunakan kalimat idza zulzilat, bukan bumi terpleset, bukan bumi itu bergoyang, bergoncang, tidak, tapi digoncang, digoyang, diplesetkan bumi itu zilzala dengan plesetan yang mantap, dahsyat. Ida, kalau itu di dalam Al-Quran tandanya belum terjadi, tapi pasti terjadi. Pokoknya kalau ingin menggunakan lafaz ida, kalau nanti bawa belajar bahasa Arab, itu biasanya penekanannya adalah sesuatu hal yang pasti terjadi, dan itu banyak dilalaikan oleh orang-orang yang lainnya. Padahal apabila itu masih banyak pakai lafaznya mana? Lau, in, terus ida termasuk di dalamnya ida. Nah, tapi kalau ida ini belum terjadi, tapi pasti terjadi, karena yang bilang adalah Allah. Tapi kalau pakai lafaz lau atau in belum terjadi. Sebagaimana apabila ada satu ayat yang artinya maksudnya apabila Al-Quran ini diberikan kepada gunung, maka sungguh akan hancur. Pernah diberikan ke gunung? Tidak, tapi jikalau. Ada juga lain syakartum la azi, jikalau kalian bersyukur. Pakai ini, apa tandanya? Ya ada yang terjadi, ada juga bisa tidak terjadi. Maksudnya apa? Ada yang bersyukur, ada yang tidak. Idza zulzilatil ardu, artinya apabila bumi digoncangkan, digempakan. Nah, ini kalau dalam susunan bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Apa pasif? Nggak tahu yang menggoncangkan siapa. Kalau kalimat aktif, saya makan ubi goreng, itu kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif, ubi goreng dimakan, nggak tahu siapa yang makan. Maksudnya apa? Kita tahu, sudah maklum bahwa nanti yang menggoncangkan bumi ini siapa? Allah. Paham. Tapi kenapa pakai lafaz pasif? Ulama mengatakan ini saking mudahnya bagi Allah. Saya katakan saya makan ubi goreng, ini ada dua kemungkinan. Saya makannya mudah atau saya makannya susah. Tapi kalau ada bilang ubinya telah dimakan atau ubi dimakan, maka otomatis karena sudah ataupun dimakan jadinya mudah. Kucing makan ikan goreng, itu nggak tahu prosesnya gimana dia, entah mencuri atau memang karena majikannya sedang baik hati, nggak tahu prosesnya. Tapi kalau lafaznya ikan goreng dimakan kucing,
ida nalika zulzilat digoncangkan apa al-ardu yaitu bumi digoncangkan, yang mengoncangkan Allah. Padahal bisa saja pakai lafaz ida zulzilat ataupun ida zalzalatullah. Ida zulzalatullah al-ardu, bisa ketika Allah menggoncang dunia ataupun bumi. Tapi sini nggak bisa. Jadi buminya yang digoncangkan, saya menggunakan Allah. Zilzalaha ditambah lagi ini sebagai maf'ul mutlak, sebagai penguat daripada lafaz sebelumnya. Zilzalaha dengan goncangannya. Kan tadi sudah digoncang pakai zulzilah, kok diulangi lagi zilzalaha. Zilzalaha yang terakhir itu adalah penguat, maf'ul mutlak sebagai penguat. Seperti saya katakan nasrtu Zaidan nasron, saya membantu Zaid nasron, bantu benar-benar. Kalau saya bilang bisa katakan nasrtu Zaidan, sudah cukup, saya membantu Zaid. Tapi kalau ditambah nasrtu Zaidan nasron, aku bantu Zaid teman-teman, berarti ya dengan benar-benar, nggak cedek. Seperti dorobtu amron, aku memukul Amr, itu sudah mukul. Tapi kalau ditambahin dorobtu amron dorbat, aku mukul kenana, bencok, sampai apa? Bonyok, mukul kenana, nggak yang mukul. Maka ida zulzilatil ardu urikat liqiyamis saah, digerakkan pada hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Nah, dalam bahasa Arab juga Pak, guncangan atau gempa ini banyak lafaznya. Termasuk di Al-Waqi'ah, idza rujjatil ardu rujja. Ketika digoyang, bumi itu digoyang. Pakai rojja, pakai lafaz rojja. Artinya juga digoyang juga. Tapi rojja itu artinya sesuatu goyangan, gempa yang tidak diketahui sebelumnya. Ada juga di An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah. Yauma An-Nazi'at pakai kata rojifah. Apa rojifah? Goyangan juga, gempa. Tapi kalau di An-Nazi'at gempanya itu seperti kalau nyuci baju, diperas, terus diginikan Pak. Apa di bahasanya? Ditibaskan. Nah itu airnya itu seperti gempa, rojifah. Yauma tarjufur rojifah. Yauma tarjufur. Nanti cek nih lah. Nah kalau zulzilah ini ibaratnya Pak, kalau gambarnya enak, sama-sama gempa atau sama-sama goncangan, tapi seperti ada storm Pak, atau storm. Storm pas dia lagi kerja, tapi bobotnya memang digunakan untuk nindih tanah. Itu kalau storm bahasanya apa? Alat berat ya, storm itu jalan biasanya kalau jalan pas di jalan raya itu dia ada dua opsi setahu saya. Ada yang diringankan, bulatannya diringankan, itu tandanya jalan biasa. Kalau yang sampai bobotnya memang ditekan, itu tandanya sedang bekerja. Nah itu biasanya rumah kita kalau dekat dengan jalan itu terasa. Nah itu namanya zalzalah atau zulzilah. Apa? Goyangannya keder terus-terusan. Nah, terus-terusan. Makanya pakai lafaz zulzil seakan-akan kayak terus. Dan kita ketahui nanti tiupan sangkakala ada berapa kali? 2 kali. Yang pertama mematikan semua makhluk. Yang kedua membangkitkan semua makhluk. Nah, lantas di sini pun ada perbedaan ulama. Gempa goncangan hari kiamat ini yang tiupan yang pertama
atau tiupan yang kedua? Kan ketika ditiup semua hancur, bumi hancur, semuanya mati. Nanti tiupan yang kedua dibangkitkan lagi. Ada yang mengatakan buminya masih bumi yang sama dari serpihan-serpihan dari yang hancur. Ada yang mengatakan diganti dengan bumi ataupun tempat yang baru, yaitu padang mahsyar. Maka ulama di sini selisih paham, selisih pendapat. Apa? Zulzilah di sini ada yang mengatakan itu adalah guncangan yang pertama, tiupan yang pertama, ada yang mengatakan tiupan yang kedua. Tahrikuha asyadid al-munasib li'azamatiha. Gerakannya, getarannya itu sangat dahsyat sesuai karena keagungannya ataupun karena dampak akibatnya. Makanya pakai zilzalah. Tafsirannya tahrikuha utawi gerakannya, apa gerakannya? Gerakannya bumi asyadid yang sangat kuat itu asyadid, kuat, al-nasib, menyesuai atau sesuai dengan keagungannya atau kedahsyatannya. Li'adawaniha. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan keluarlah bumi mengeluarkan athqalaha, bebannya, beban-bebannya. Athqalaha itu beban-bebannya. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zulzilatil ardh ini jangan disamakan dengan gempa yang terjadi pada saat ini. Makanya ini dalil bahwa nanti ketika kiamat itu serempak, satu bumi, satu dunia semuanya gempa, getar. Sedangkan kalau gempa yang sekarang apa? Jogja gempa belum tentu Magelang gempa, Palu gempa belum tentu Sulawesi Selatan gempa. Tapi kalau zulzilatil ardu, karena di sini disebutkan al-ardu, yang goncang adalah bumi, maka semuanya Amerika gempa, sini pun gempa. Itu dinamakan hari kiamat. Dan ada satu yang mengatakan nanti ketika hari kiamat gak ada orang yang beriman yang hidup ketika itu. Karena orang beriman dimatikan sebelumnya, karena tidak ada yang menyebut nama Allah, maka dikiamatkan oleh Allah. Tapi jangan menganggap mudah riwayat ini, sehingga kita bilang loh sekarang kan orang Islam masih banyak, di Mekah pun masih aman, di mana-mana pun masih aman. Maka jawabannya jangan mudah menyepelekan tentang hari kiamat. Bisa jadi sekarang setengah 9:04 orang beriman masih banyak, nanti jam 9 bisa jadi sudah nggak ada orang beriman. Makanya ada ulama itu dulu, ada satu ulama punya amalan, setiap subuh, setelah subuh itu dia keluar rumah melihat matahari ini terbitnya dari barat atau dari timur. Karena takut-takut ternyata nanti terbitnya dari barat, yang itu tanda daripada kiamat kubro, kiamat yang besar. Jadi jangan santai, santai, orang Islam masih banyak kok, populasinya masih banyak, Indonesia masih banyak. Itu malah tadi malam habis hadir kajian tafsir jalan lain. Santai dulu lah, tahajud besok-besok. Jangankan kok beberapa menit, 1 detik saja Allah membumi haluskan orang beriman, itu sama. Bukan hal yang mustahil. Bagaimana saya katakan juga, riwayat setiap malam Jumat arwah itu datang ke rumah ini nggak ada riwayatnya. Tapi bukan berarti kita juga membohongkan, tidak, karena kuasa Allah mendatangkan arwah ke rumahnya itu kuasanya Allah. Tapi riwayatnya nggak ada. Kalau apa riwayatnya itu apa? Arwah itu pas ngepasi rumahnya ketika malam Jumat, minta ya tadi kiriman-kiriman, mungkin ada yang mau ngirim. Tapi kalau arwah itu kembali ke rumah setiap malam Jumat, ini masalah akidah harus kita hati-hati. Pendapat ini harus, kalau akidah cari riwayat-riwayat yang sahih,
Asy'ari atau Maturidi. Loh, berarti sebelum ada Imam Asy'ari sama Maturidi, bukan Hasyim Asy'ari kan? Bukan, ini Imam Asy'ari dulu. Ketika zaman umat Islam ini berpecah-pecah masalah akidah. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Mujassimah dan lain sebagainya. Nah, ketika itu orang Islam ini berfirqah-firqah, pendapat yang salah, yang apa? Maka ada Imam Asy'ari sama Imam Maturidi. Apa? Beliau meluruskan pemahaman-pemahaman sehingga jadilah satu mazhab atau pemahaman atau mazhab akidah Asy'ari dan Maturidi. Salah satu mazhabnya apa? Allah istawa 'alal 'arsy, itu bukan berarti Allah duduk di as. Walaupun ada kelompok ataupun pemahaman orang-orang yang mengatakan ya duduknya Allah tetap duduk, tapi duduknya Allah beda dengan duduknya manusia. Itu pendapat mereka. Pendapat kita apa? Ayat-ayat mutasyabihat yang susah untuk ataupun khawatir untuk diterjemahkan, ditafsirkan. Apa ulama kita Asy'ari Maturidi mengatakan apa? Itu maksudnya kekuasaan Allah. Karena ini ada dulu kelompok Mujassimah apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Maha melihat berarti punya mata. Nah, ini Mujassimah, jism. Menganggap Allah itu jism. Apa jism? Dia berfisik. Jasmani dia kata jism. Bahasa Arabnya fisik. Maka kita paling kalau ada orang tanya Allah itu apa sih? Kita bilangnya apa? Dat. Apa? Dat. Itu untuk mewakili saja bahwa Allah itu ya dat. Apa dat? Pokoknya sesuatu yang sebelum ada sesuatu sudah menjadi Allah. Nah, walaupun nggak ada kata-kata sesuatu. Karena kesempatan ini tafsir, maka ya hanya sedikit saja yang menyinggung masalah akidah. Makanya bagus belajar akidah yang paling apa, kitab-kitab akidah yang paling apa, paling tingkat dasar apa, akidah itu awam. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya tidak terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang Mujassimah, menyerupakan Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan bebannya, isi perutnya lah, athqalaha. Laha hanya ke bumi. Berarti bumi ini disifati perempuan. Kenapa? Ada yang mengatakan karena bumi itu mengandung. Bumi itu mengandung. Makanya ada ulama kadang bilang bumi ini sudah tua, nggak lama lagi. Karena apa? Karena kandungannya ini sudah banyak sekali. Baik itu kandungan yang berupa material ataupun material. Maka di sini akan dijelaskan sedikit. Kalau yang material apa? Ya pokoknya nanti ketika kiamat memuntahkan semuanya. Sebagaimana orang hamil kemudian melahirkan, dia sudah memuntahkan apa isi daripada perutnya, yaitu seorang bayi. Nah, bumi kalau yang material memuntahkan materi, ya sudah, itu di dalamnya ada apa? Minyak, terus apa lagi? Batu, terus apa lagi? Katanya ada kandungan mineral juga. Katanya kalau sumur itu hanya bagian bumi yang paling luar, 15 meter, 20 meter. Maka kalau di Rusia, di Cina itu sampai apa, gali sumur itu sampai puluhan kilo. Untuk puluhan kilo, katanya ini sebagai cadangan sumber daya alam. Nanti kalau sudah air yang lapisan luar ini habis, digor terus. Padahal gor sekarang ini berapa meter? Sumur gor ada 70 meter, berarti berapa kilonya ini? 0,1 atau berapa? 0,07. Nah, itu yang material dimuntahkan juga nanti. Jangankan gitu, Merapi saja itu muntah kita sudah geger, Pak. Ada orang survei ke laharnya, Pak, ke kawahnya, nggak ada. Nah, yang material apa? Berupa dosa-dosa manusia. Dari dulu zamannya Nabi Adam, orang sudah berbuat dosa, numpuk sampai sekarang, nanti suatu saat bedak. Nah, ini
dari mana dalilnya? Ada satu hadis mengatakan ketika alim ulama ini meninggal dunia, maka langit menangis, bumi pun menangis. Tandanya apa? Ada hubungan rohaniah antara bumi dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk manusia. Dan dalil yang lain apa? Ketika orang yang tidak mau sholat, banyak maksiat dikubur, maka di dalam hadis apa? Kubur akan menghimpitnya. Kalau yang tadi ulama, kalau yang ini menghimpitnya orang yang maksiat. Nah, makanya bumi ini sekarang kalau bahasa manusianya kata ulama, ini sudah mengempet. Apa mengempet itu? Menahan. Sudah nggak tahan dengan ulah manusia yang ada di atasnya. Ngempet sudah, pengen tahan. Tapi karena belum diizinkan Allah, ya tadi bumi diizinkan Allah untuk menghukum ataupun bersikap kepada manusia itu hanya 2 saat saja. Pertama ketika manusia di dalam kubur sudah mati, dan nanti ketika idza zulzilatil ardh. Sekarang bumi bisa ngomong ya, ini udah gak betah. Paling betah ya cuma tempat-tempat kerjana. Bumi kerjana masih betah ini, banyak orang kajian kalau datang ke sini. Nah kalau bumi yang lain, tanah yang lain. Nah, tapi nanti diizinkan Allah ya kita nanti 2 saat saja ketika jenazah dimasukkan dan ketika nanti hari kiamat. Apalah ini beban berat bebannya dikeluarkan bebannya. Kunuzuha utawi itu adalah kunuzuha apa kunuzuha kan sebenarnya gudang atau berkas yang isi-isinya. Wa mautaha dan orang-orang yang mati. Nanti kiamat dimuntahkan termasuk yaitu tadi orang-orang yang mati yang pernah dikubur dimuntah. Fa'al qadha ala dhahriha. Nanti akan dipertemukan ataupun akan dikeluarkan dari perutnya, dari alat itu dari punggungnya ya, dari perut. Idza zulzilatil ardh, ketika bumi digoncangkan dengan goncang yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardh athqalaha, dan bumi memuntahkan athqala bebannya atau kandungannya semua isinya. Wa qala al-insanu ma laha, dan ketika itu manusia al-insan berkata ma laha, apa ini yang terjadi? Ma laha, apa ini yang terjadi? Al-insan di sini dimaksud adalah al-kafir bil ba'ts, orang yang kufur tidak percaya dengan hari kiamat. Al-insan ini artinya manusia. An-nas itu pun manusia. Bedanya apa? Kalau an-nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Manusia yang dimaksud an-nas dengan lafaz an-nas ini adalah banyak orang untuk menunjukkan sebagai suatu kelompok. Makanya minal jinnati, kelompok manusia, kelompok jin. Tapi kalau al-insan artinya manusia juga, tapi untuk menunjukkan personalitas manusia itu sendiri, hanya pribadinya saja, tapi menyebutkan manusia. Maka di sini dikatakan manusia nanti ketika bumi seperti ini tadi memuntahkan goncang, manusia ditanya malaha, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi. Itu orang kafir. Ini yang menunjukkan bahwa ketika manusia bertanya seperti itu, dia dalam keadaan sendiri meskipun banyak orang. Sendiri meski banyak orang. Loh gimana ini sendiri tapi kok banyak orang? Saya tanya Pak, Bapak seumpama, jangan Bapak lah, karena ini percontohan yang negatif. Ada orang bangkrut usaha rugi 100 juta. Habis itu dia hadir di pasar malam. Kira-kira gimana? Dia banyak orang tidak di tengah-tengah orang? Tapi pikirannya 100 juta loh Pak. Kita untung saja belum tentu 1 bulan dapat 1 juta. Ini 100 juta hilang, ludes, bangkrut, dan gak ada tabungan lain. Dia hadir pasar malam, alih-alih siapa tahu terlupakan. Ternyata masuk pasar malam di tengah ribuan orang, tapi dia merasa
turun nggak usah mau pakai lift, pakai eskalator, pakai tingkat, ini langsung terjun, kayaknya enak. Maka rame. Nah begitu juga waqala al-insanu malaha, manusia nanti tanya malah apa yang terjadi. Di sini tafsir Jalalain mengatakan yang bertanya ini adalah orang kafir. Itu pun malah tafsirannya ingkar tilkal halah. Itu pun tanya dalam keadaan masih ingkar pada keadaan tersebut, masih ingkar bahwa itu adalah hari kiamat. Padahal dulu ketika di dunia juga ingkar. Maka kalau sebagai orang beriman, insya Allah tidak bertanya seperti ini. Kalau orang beriman tidak bertanya seperti ini. Maka sedasarnya kiamat, kalau orang beriman maka tidak membahayakan diri. Begitu juga kiamat sudah ada, orang kafir sudah dibangkitkan, itu masih dalam keadaan kafir juga ingkar. Ini opo? Ini opo? Dia seakan-akan apa ini? Seakan-akan meremehkan. Padahal itu malah yang berbahaya baginya. Contoh saja langsung. Anak kita mainan tusuk sate. Masih kecil, masih umur 2 tahun. Mainan tusuk sate. Itu kira diberikan nggak? Cuma tusuk sate loh. Tapi kita melihat kalau mata gimana? Dimasukkan ke hidung bagaimana? Tapi dia senang. Itu kira-kira kita gimana? Makanya diberikan darah. Kita kalau orang tua normal ambil tusuk sate, kemudian diganti boneka monyet-monyetan. Ketika diganti anaknya nangis, takut. Anaknya nangis takut. Padahal tadi kalau tusuk sate nggak takut dia, senang. Tapi yang takut bapak. Begitu juga kiamat itu gambarnya apa? Orang Islam dengan orang yang kafir. Kalau anak mainan tusuk sate, ngerasa itu dia tidak takut tapi asik, tapi itu membahayakan. Sebagaimana orang kafir ini sudah dimatikan, dibangkitkan, kiamat sudah di depan. Bahkan di dalam hari kiamat itu pun dia masih ingkar, seakan-akan ini tidak memberikan bahaya. Tapi bila diganti anak tersebut tusuk satenya diambil, ganti monyet-monyetan, nangis kejer, takut sama boneka. Padahal boneka monyet bisa itu enggak? Bisa nyangkarin boneka loh. Enggak. Begitu juga hari kiamat ini, ada yang menganggap itu tidak apa-apa orang kafir, tapi itu berbahaya baginya sebagaimana sate. Begitu juga orang mukmin juga takut juga sama mau hari kiamat, tapi ketakutan itu hanya sekedar ketakutan, keheranan, kedahsyatan, tasbih kepada Allah, takut kepada Allah, tapi tidak memberikan bahaya kepada orang Islam. Orang saya dipahami sampai ya? Insyaallah. Kiamat itu kan nggak ada orang-orang yang beriman. Iya. Ini kan kiamat terjadi setelah tidak ada nama Allah. Iya. Tidak ada orang-orang beriman. Ini orang kafir semua. Iya. Nah makanya ini dibagikan setelah tiupan yang kedua. Iya. Tiupan kedua. Wa akhrajatil ardu aqwala. Muntahkan itu apa? Muntahkan itu apa? Isinya bunyi. Kemudian waqala lisan malaha. Kaidahnya kalau huruf atofnya wawu, apa artinya? Enggak tahu zamannya kapan. Berarti ya itu tadi dimuntahkan kiamat tingkat pertama, kemudian mati semuanya, makhluk Allah mati, kemudian dibangkitkanlah. Tapi kalau waktu itu hanya senggang, pakai huruf apa? Cuma apa? Gimana ini pelajaran awal ini? Pakai fa. Pakai fa. Kalau kuma itu ya nanti masih panjang. Tapi kalau wawu nggak diketahui ini panjang ataupun lama antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Bisa juga malah pas barengan. Bisa juga pas barengan. Wa qala insanu ma laha, orang kafir tanya ini opo? Ini opo? Itu pun masih dalam keadaan ingkaron litil kalhala, masih dalam keadaan ingkar terhadap keadaan itu, yaitu hari kiamat. Nah, ayat pertama idza zulzilatil, apabila. Berarti kalau apabila pasti ada jawabnya. Jawabnya apa? Nah, apabila saya makan titik gitu. Maka, nah ada makanya. Jawabnya di sini
Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, maka pada hari itu ini sebagai badal dan juga jawabnya idza tuhaddisu akhbaraha. Bumi menceritakan pengkabarannya. Bumi mengkabarkan tentang suatu hal. Yauma idzin, ketika itu tuhaddisu, mengabarkan siapa ataupun apa bumi akhbaraha, dengan pengkabarannya. Kan tadi orang kafir tanya, malah waqala al-insan lah, apa itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi menjawab dengan jawabannya, dengan pengkabarannya. Tukhbiru bima amila 'alaiha min khairin wa syarrin. Bumi mengkabarkan dengan apa-apa yang pernah dikerjakan di atas bumi tersebut, baik berupa khairin, kebaikan, wa syarrin, dan keburukan. Nah, masalah bumi ini nanti tuhaddisu, menceritakan, ini ulama pun selisih pendapat, Pak. Ada yang mengatakan bicara buminya. Bagaimana ya nanti itu kiamat? Gimana bumi berbicara? Patokannya ya ini ayat ini. Tapi ada ulama yang kedua mengatakan berbicara itu tidak harus dengan lisan atau dengan kata-kata. Ada yang mencontohkan sebagaimana apa? Lampu merah. Lampu merah itu berbicara, tapi berbicara dengan isyarat. Lampu merah tandanya berhenti, lampu hijau tandanya jalan, lampu kuning bersiap-siap nanti ya. Jadi ada dua. Ada yang mengatakan ya ini bicara. Ini loh orang ini di alamat ini, di tempat ini pernah berbuat seperti ini. Ini loh di sini orang berbuat seperti ini. Nah ini juga ada ulama menunjukkan bahwa apa? Disunahkan kita beribadah itu banyak saksinya, banyak saksinya. Makanya sunnah kalau kita sholat kita pindah ke sholat yang lain supaya bumi jadi saksi, jadi saksi. Nah ini kalau masuk fikih, bagaimana hukum pindah tempat saat sholat? Maka hukumnya sunnah. Adapun bagi imam ketika dia di mihrab, di pengimaman, maka dia tidak makruh kalaupun dia tidak pindah tempat. Tapi ini pun di mazhab yang sama, mazhab Syafi'i juga ada ulama mengatakan tetap makruh. Bahkan imam yang tidak pindah dari mihrabnya bukan hanya makruh, dikatakan bid'ah. Bid'ah itu bid'ah. Suatu perkara yang baru-baru yang dapat mengurangi daripada keafdolan sholat berjamaah. Tapi kalau saya ikut pendapat yang awal tadi, Pak, apa? Kalau imam di mihrab dia tidak makruh kalau dia tidak pindah dari sholat wajib ataupun ke sholat sunnah. Tapi kalau makmum sunnah untuk pindah. Tapi menerapkan sunnah ya dia. Kalau memang itu jamaahnya banyak, ya berarti geser sama orang samping. Nggak usah dari shop itu ke pojok kan, melangkai berapa orang kan. Bahkan geser berapa senti saja itu apa? Sunnah. Sampai ada orang mengatakan kalau bumi bisa bicara berarti benda-benda yang lain pun bicara. Makanya buta ganti motor mobil pun itu sunnah katanya. Karena banyak saksinya nanti. Ganti istri, San? Ganti istri enggak? Wah, saya enggak berani. Ganti barang-barang untuk ibadah itu sunnah. Tapi ya digaduhkan, dipasangkan dengan dalil apa? Sifat sederhana. Kalau beli motor lagi, motor yang lama disedekahkan ya. Beli HP lagi, HP yang lain disedekahkan ya. Masya Allah. Yang lebih bagus lagi, beli baru, yang baru disedekahkan. Nah, ini level high level lah. Nah, maka sunnah kita pindah-pindah tempat kalau ibadah. Ibadah satu dengan
jima. Tidak makruh kecuali kalau dia sudah keluar dan terus dia kembali lagi ke tempat yang maka nggak ada pengkhususan tempat Pak kalau itu masjid. Masih banyak masjid-masjid tua di Jawa itu orang tua itu pojok-pojok pokoknya. Pokoknya sajadah udah di kafling. Nggak boleh seperti itu kalau orang paham nggak boleh. Kafling menjadi umum. Kok pribadi dia agak puasa sedikit dan apa-apa. Udah terlanjur nyaman. Ini siapa cepat dia dapat, nggak ada istilah. Saya pernah itu, jadi kita di sholat Jumat saya di pojok. Disuruh pindah, tapi orang boleh gimana? Jadi debatan juga dengan sudah pindah-pindah, nggak ada tempat khusus. Tapi bukan berarti masjidnya pindah-pindah lah. Nggak, kalau masjid sholat jamaah bisa mungkin ya fokus ke 1-2 masjid yang pindah-pindah. Karena jamaah ini ada sesuatu hikmah yang harus diperhatikan apa? Untuk menjalin kerukunan orang segi. Kita setiap zuhur di Bune, kemudian asalnya di Bulukumba, karena dalil ini supaya jadi saksi. Nah ini merukunin tetangga siapa di Bulukumba? Kecuali kalau safar. Makanya orang yang banyak safar harus jadi saksi. Supir Innova. Tuhan itu akbar. Nanti bumi pun berbicara. Ini ya Allah, orang ini baik. Ini alamat ini. Pokoknya melebihi GPS Pak, melebihi CCTV. Bumi nanti akan berbicara. Ini baik, ini pernah. Di anna rabbaka auhalaha. Bumi ini akan cerita tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabbmu wahai Muhammad auhalaha, memerintahkan laha untuk menggoncangkan, untuk mengiamatkan dunia. Jadi auha di sini bukan walaupun dari kata wahyu, tapi maksudnya apa? Wahyu itu artinya isyarat yang dekat. Maka auha di sini artinya perintah, memerintahkan atau mengizinkan. Kan tadi sudah dibilang bumi ini sudah muat, sudah kebelet, tapi diizinkannya hanya 2 saat saja. Kapan? Orang meninggal, mengambil jenazah, dan hari kiamat. Jadi adanya apa? Di anna rabbaka auhala. Aku seperti ini itu diperintahkan oleh Tuhan wahai Muhammad. Rabbaka kanya ke Nabi Muhammad. Jadi sudah diizinkan ketika kiamat. Bumi selengean, dulu udah ngempet-ngempet. Jangan dikira Pak, tanah yang buat orang maksiat ini dia tahan. Sebenarnya dia bisa menjerit itu ya. Sudah kok belah, ngapit gitu. Tapi belum diizinkan ya. Santuy Mas. Di anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Tuhanmu yang memerintahkan laha. Ai amriha bidzalika wa fil hadis tashhadu ala kulli 'abdin wa ammatin bi kulli ma 'amila ala wajhiha. Dengan memerintahkan demikian itu untuk mengeluarkan isinya, untuk menggoncangkan bumi sendiri. Dan dalam satu hadis menyebutkan tashhadu ala kulli 'abdin aw ammatin, bahwa nanti akan dipersaksikan, bumi ini akan menyaksikan setiap abdin, hamba laki-laki, au amatin, hamba perempuan, bikulli ma amila ala wajhiha, dengan apa-apa yang pernah dikerjakan di atas bumi tersebut, di atas dirinya bumi itu. Yauma idzin yasdurun nas ashtata. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nas, manusia ini keluar atau berhamburan. Yang sorifuna min mauqifil hisab, menuju suatu tempat penghisapan. Ashtatan, bermacam-macam, berkelompok-kelompok. Mutafarriqina, berkelompok-kelompok. Fa'akhidun dzatal yamin, ada yang mengambil jalan kanan. Ilal jannah, itu berarti isyaratnya ke
Berarti ini setelah tiupan yang Dua. kedua, karena manusia dikeluarkan dihidupkan kembali, itu pun berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ke neraka ada kelompoknya sendiri. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Sudah ada kelompok sendiri. Maka enggak hanya di dunia, Pak. Maka di ayat nanti berjamaah. Dan dengan berjamaah ini kuat, Pak. Kalau berbuat baik jamaah kuat. Biasanya kalau ngaji sendiri belum tentu bisa sampai betah setengah 10, Pak. Kalau bareng-bareng ditambah lagi dengan pemandangan seperti ini dan masih ada yang lain kayaknya. Atau ada yang lain besar. Karena jamaah kuat. Begitu juga maksiat kalau jamaah yang kuat. Sendiri itu joget-joget dan biduan tahan, Pak. Tidak seru. Tapi kalau rame-rame, wah, tahan, cus. Makanya nanti pun sampai di akhirat itu pun ada kelompok-kelompok. Nggak asik main gaple, kok sendirian nggak asik? Main apa gaple sendirian? Judi sendirian. Dia mengadakan taruhan, dia sendirian mengambil. Tapi kalau jamaah judinya ya mantap. Tapi nanti ya dibawa sampai akhirat. Maka ketika sudah dihamburkan manusia keluar menuju suatu medan ataupun area penghisapan aslatan, itu pun berkelompok ke kelompok. Nah, kalau kita bermazhab itu alhamdulillah enak. Kenapa? Kelompoknya jelas, mazhab Syafi'i. Tapi kalau nggak mau bermazhab, semua benar kok, bingung nanti di sana. Imam Syafi'i juga nggak ngaku sebagai jamaahnya, Imam Hambali, Imam Hanafi juga nggak ngaku jamaah. Loh, kamu kemarin dulu pakai cara saya, tapi batalkan dulu pakai cara sana ke sana. Ke mazhab Hanafi saya pernah pakai cara sampean loh. Terus tata cara wudunya batalkannya pakai mazhab yang lain. Oh ya sana bukan. Enggak ada yang terima. Masya. Sedangkan itu dalilnya sudah kuat masalah mazhab. Nah, Imam Syafi'i pun bertemu dengan Rasulullah, bahkan sampai kirim salam langsung kepada dari Rasulullah kepada Imam Syafi'i karena menjadi pembaharu dalam amaliyah Islam. Itu adanya mazhab. Sebelum nanti, jadi tadi kayak kita mau bertemu presiden itu kita harus tahu kita ini bisa sampai ketemu sama presiden itu lewat apa. Kalau ahli pertanian berarti ya bergaul dengan departemen pertanian. Kalau yang sering komunikasi berarti apa? Pokoknya kementerian itulah atau disub lah. Nanti di istana tahu tempat-tempat ini mazhabnya ini. Jadi sebelum kita nanti diaku sebagai umatnya Rasulullah, itu nanti akan diberikan wewenang ulama-ulama mazhab tersebut. Dan ini sudah ittifaq ulama, mayoritas ulama dari itu sudah sepakat berpeganglah terhadap mazhab. Jadi kalau ada orang bilang lagi, lu zaman Rasulullah nggak ada mazhab, ya ngapain ada mazhab? Semua permasalahan sudah langsung dipecah. Tapi bibit mazhab sudah ada karena sabda Rasulullah tidak semua sahabat sepakat tentang satu maksud ataupun makna. Nah, itu sudah ada bibit-bibitnya mazhab. Ada yang menganggap Rasulullah sholatnya bismillahnya jar karena memang ya sampingnya Rasulullah, belakang Rasulullah sholatnya itu pun sudah mazhab. Ada yang sholatnya di bagian belakang ya Rasulullah nggak ngomong apa-apa, nggak bicara apa-apa kalau sholat zuhur. Ataupun pas jalan bismillahnya enggak keras itu. Nah, itu bisa jadi enggak mendengar. Namanya juga enggak ada tawaf agama itu. Nah, itu lebih enak sudah ada mazhabnya. Dan kita ikut mazhab yang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu apa? Pedoman kepada dalil sunnah, wal Jamaah ikut mayoritas. Sampai yang ke Turki, kita mau ke Mekah, mau ke Afrika, selama ada orang Islam mayoritas semuanya di Afrika mazhab Maliki. Ini kalau ada itu fotonya Mike Tyson makmum sama imamnya nggak pakai celana panjang ada, cuma nanti kalau main-main media Mike Tyson atau siapa tinggi yang Islam sholat pakai celana panjang tapi imamnya pakai celana pendek, ya jangan langsung disalahkan, tapi jangan dicontoh. Bisa jadi ada mazhab yang mengatakan dengkul bukan di Afrika buaya dimakan. Kita jangan
keluar menuju suatu tempat astatan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, berjamaah-jamaah, liurau amalan untuk menyaksikan, melihat amal-amal mereka. Itu berarti nanti ada pemutaran layar tancap massal. Karena dibagikan manusia menuju suatu tempat, diputar itu dokumenter apa yang pernah dikerjakan. Jazaaha minal jannah awin nar. Balasannya itu nanti di surga ataupun di neraka Nah, ulama pun selisih pendapat. Ada yang mengatakan ini nanti manusia bisa melihat memang rekaman asli dari apa yang pernah dilakukan. Dan ini yang nonton banyak, Pak. Rekaman kita satu, tapi yang nonton banyak. Jangan dianggap terus gimana kok bisa. Itu nanti sudah irodahnya Allah. Nah, ada satu yang mengatakan nanti rekamannya tahu persis. Sedangkan ulama yang kedua mengatakan bukan rekamannya, tapi pahalanya. Maka di sini jazaaha atau jazauha minal jannah awinna. Balasannya nanti di surga atau di neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Balasan mereka. Faman, siapa yang beramal mithqala dzarratin, sekecil dzarrah, sebesar seberat dzarrah, khairan, kebaikan, yarahu, dia pasti akan melihatnya. Yara sawabahu, melihat pahalanya. Tadi yang saya sampaikan, ada yang mengatakan ulama melihat memang perbuatannya yang pernah dilakukan, ada yang melihat ada yang berpendapat melihat pahala. Zarah itu apa? Ulama ini berpendapat zarah itu untuk menyebutkan sesuatu yang sangat kecil, itu zarah. Makanya di hadis-hadis saya mengatakan seperti biji sawi. Ada yang mengatakan seperti gubar debu yang berterbang. Bahkan ada satu ulama mengatakan itu seperti semut kecil. Ulama yang bilang enggak, itu seperti anak semut. Ulama yang ketiga bilang enggak, itu seperti kepala anak semut. Maka di sini Pak, zinatun namlati shaghirah, seperti beratnya semut kecil. Sudah semut itu memang kecil, tapi semut tapi yang intinya apa? Sekecil-kecil apapun, seberat apapun, itu nanti akan dilihat di mana? Di hari kiamat. Baik yang berpendapat melihat memang amalnya, atau melihat dari pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal mithqala dzarratin, seberat sekecil-kecilnya tadi, seberat sekecil-kecilnya barang. Sekarang mungkin atom, Pak, ya. Atom itu apa? Partikel atau berat itu ya? Nggak tahu, Pak. Beratnya saya nggak tahu. Kutunya semut itu aja. Atom itu dari atom. Ya mungkin itulah sekarang bisa dibahasakan. Mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau yang sekarang terakhir, orang beramal seberat apapun, sekecil apapun, keburukan syarran yarah, dia pasti juga akan melihat yarah jazaahu, melihat balasannya. Nah, amal itu apa? Amal itu adalah suatu potensi yang ada pada diri manusia, ada pada diri makhluk, ataupun suatu daya. Jadi tidak mesti itu berupa berkaitan dengan fisik manusia, tidak. Ulama katakan amal itu banyak sekali potensinya, tapi paling tidak ada 4 sumbernya potensi. Pertama dari pikiran, mikir saja Pak, kalau itu kebaikan sudah dikatakan amal. Makanya ada hadis tafakkaru sa'atan fi sabilillah khairun min ibadati alfi sanah. Ada yang mengatakan pikir sesaat di jalan Allah untuk kepentingan agama itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Itu pikir saja. Jadi kalau orang mikir itu
Jadi kalau ada orang diam, ada orang lewat, kamu diam saja, mau beramal loh. Nah, ini kurang tepat karena diam saja itu bisa beramal. Maka pertama sumbernya dari pikiran. Yang kedua sumbernya dari qalbu, hati. Makanya prasangka baik bernilai pahala, prasangka buruk itu pun bernilai bukan nilai tapi berdosa. Maka sumber kedua qalbu, hati. Makanya hati harus dibersihkan, harus dinetralkan. Setiap ada penyakit harus diobati supaya penyakitnya nggak tambah parah. Kalau ada masalah sedikit langsung diobati sebelum nanti tambah kronis. Yang ketiga, potensi amal itu ada pada fisik. Saya ngangkat tisu ini, walaupun ringan ini pun pakai fisik. Ini baru juga dinamakan ya, pokoknya semuanya pakai fisik. Fisik. Berpikir juga fisik. Hati juga fisik. Yang keempat, saya lagi mikir, lupa saya titik-titik. Tapi intinya semua potensi daya manusia semuanya ada potensi amal. Nah kalau bahasa Arab mada taf'al, apa yang kamu kerjakan, ini berarti masalah fisik. Makanya pakai fi'il madhi, fi'il mudhari. Fa'il orang yang bekerja, orang yang bertindak. Tapi kalau mada amalta atau mada ta'mal, apa yang kamu amal, apa yang kamu perbuat dalam amal, maka dia pun berpikir itu termasuk ada fi'il, ada amal. Dan amal ini tidak melulu dikaitkan dengan hal positif, negatif juga itu pun amal. Makanya lebih sempurna lagi dinamakan amal pencuri, apalagi penzina, pembunuh, ini pun sedang beramal, Pak. Tapi amal yang syar'on, amal buruk. Makanya di sini ya wa mayyamal. Berarti otomatis berpikir buruk itu pun amal, tapi amal yang niat yang buruk juga itu pun Makanya untuk menggabungkan dengan hadis, ada yang mengatakan di satu hadis, kalau amal baik baru niat, nggak dikerjakan berpahala, dikerjakan double pahalanya, niatnya baik, kerjanya baik. Ada amal buruk niat belum dihitung dosa, tapi kalau sampai kerjakan baru dosanya satu, karena dia kerjakan. Pokoknya kalau baik baru niat dapat pahala, buruk baru niat nggak dapat dosa. Loh, tapi kok kenapa di ayat terakhir wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, amalan yang buruk pun akan ditampakkan, sedangkan itu hanya niat berarti amal potensi apa tadi? Potensi apa? 4 potensi tadi? Qalbi. Nah, bagaimana? Iya, nanti di akhirat itu walaupun niat buruk tetap ditampakkan meskipun tidak ada balasan. Jadi kita niat buruk saja, Pak. Jadi tadi dan Allah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tetap nanti ditampakkan meskipun enggak dicatat. Walaupun enggak dicatat. Tapi lebih menyakitkan itu kalau niat. Makanya ya tadi noto barang itu yang mudah, noto sandal itu mudah, noto apapun mudah, tapi noto hati susah. Kita selalu berlindung. Yang muqallibal qulub sabit ala dini, itu selalu doakan supaya dapat kemantapan hati Allah, karena maksiat hati dan pikiran ini tidak mempunyai batas waktu dan ruang. Kalau maksiat mencuri harus ada yang dicuri, harus waktunya juga ditentukan yang tepat. Nah, tapi kalau hatinya beramal buruk, pikirannya beramal buruk, di majelis ini saja sudah munasib. Nggak ngaruh kalau depannya ada kitab, ada Quran, niat buruk, pikiran buruk, pikiran buruk. Maka sebelum kita mulai aktivitas apapun, itu yang pertama adalah hati. Ini hati saya siap nggak?
kesimpulannya, pertama bahwa kiamat pasti akan terjadi. Itu yang kita wajib yakini dan itu menjadi rukun iman. Yang kedua, jangan pernah menyepelekan amalan. Dulu zaman Rasulullah itu ada orang bersedekah hanya 1 butir kurma, tapi dia menganggap malu karena takut tidak diterima. Dan ada juga orang bermaksiat, dia hanya kecil, dia pun selengean, dianggap maksiat kecil ini tidak dianggap. Maka turunlah ayat ini mengatakan apa? Sekecil-kecilnya apapun amalan kalian, baik atau buruk, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita sebagai penutup. Dulu ada imam di Masjid Kuba, kisah nyata, Masjid Madinah di Kuba. Itu pernah menemui jamaah haji, Pak, dari Mesir. Cerita-cerita jamaah haji ditanya, kenapa kok kamu bisa haji? Saya haji ya karena izin Allah. Terus kamu haji sudah berapa kali? Selama 32 tahun dia haji setiap tahunnya. Ketika ditanya kok bisa seperti itu? Ya, dulu saya naik bis itu ada orang tua berdiri dan gak ada orang yang duduk sama sekali, mau mempersilahkan orang tua itu duduk dan yang punya tempat kursi itu berdiri. Gak ada. Pokoknya mungkin yang kesopanan tahu hanya orang Indonesia ataupun orang yang peduli walaupun di Mesir itu. Jadi kalau udah dapat tempat duduk, masa bodoh orang mau berdiri, yang penting dia di belakang ataupun masa bodoh. Maka dia yang haji 32 tahun setiap tahun itu mengatakan, saya berdiri, saya persilahkan. Ketika itu nenek tua itu sambil berucap, ya Allah, semoga kamu dibalas ganjarannya karena sudah baik. Aku doakan kamu bisa haji tiap tahun. Semenjak itu haji selama 32 tahun, nggak pernah absen, haji terus selama 3 tahun. Itu cerita langsung sama Imam Kuba yang ada di Madinah. Maksudnya apa? Amalannya kecil, tapi bisa jadi itu peluang yang sangat besar. Maka jangan pernah menyepelekan. Bisa jadi Pak, kita ngaji 1,5 jam di sini biasa saja. Maksudnya dampaknya biasa. Tapi bisa jadi kita hanya mempersiapkan sambel ini saja, Pak. Tapi ternyata Allah pas terima itu. Ada orang ahli zina, ini Rasulullah langsung yang cerita, baru pulang dari berzina. Panggil sudah, dapat uang, mabuk-mabuk dong. Tahu sumurnya bukan sumur seperti zaman sekarang, Pak, ya. Sumur dulu itu belik, yang orang bisa turun ke bawahnya rawa. Karena tahu ada anjing, dia nggak berani turun ke bilik itu dan dia kehausan. Akhirnya wanita penzina ini turun, dia lepas itu sepatu. Itu katanya dalam kitab ulama nambahin, sepatu yang dulu zaman dulu kok ada haknya, itu tandanya pezina yang tingkatnya sudah internasional. Jam terbangnya tinggi ya. Pokoknya semalam bisa berapa kali melayani lah, Mas. Berarti tingkat maksiatnya sudah naudzubillah. Diambillah itu sepatu, ngambil air itu, kemudian naik, diminumkan ke anjing tersebut. Pasti ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Dapat suatu hal yang berharga, mengurangi daripada siksa dari dosa. Ada juga wanita apa? Melihara kucing, diikat, mau makan dilarang, pokoknya jatahnya makan hanya sesuai dengan majikannya. Nah, gara-gara itu kucingnya menjadi kelaparan terus. Gara-gara itu juga dia masuk neraka. Nah, makanya sampai ada istilah, ada wanita masuk surga gara-gara anjing, ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Nah, jangan terus langsung nanti maksiat, ada anjing kasih minum, Pak. Ini titik daripada nilai kisah ini apa? Tentang keikhlasan.